Terima kasih masih bersama kami pemirsa jelang sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di mana hari ini menghadirkan 10 orang saksi dari pihak kepolisian dengan 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Kita kembali memperbincangkan kali ini bersama dengan Profesor Gayus Lumbun. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Sehat ya Prof ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik, Prof Gayus, ini kembali kita perbincangan tentang sidang yang sempat ditunda selama sepekan ini, Prof. Kalau kacamata Prof Gayus sendiri, ini kan sudah berlangsung lama. Kemudian saksi yang dihadirkan beberapa kali banyak drama lah yang terjadi. Keterangan berubah-ubah, kemudian kenyataan-kenyataan yang mengejutkan kita begitu. Tapi hakim sendiri menurut Prof Gayus sudahkah melihat penyebab kasus ini, motif kasus ini, dan kejelasan tentang kasus ini, Prof, sejauh ini? Ya, kalau saya mengikuti persidangan ini sebelum diliburkan seminggu yang lalu itu memang bagi saya dakwaan-dakwaan oleh JPU sudah tepat sekali kita temukan ya. Misalnya ini ada 2 tokoh sebenarnya di antara saksi yang terdakwa yang masing-masing menjadi saksi mahkota bergantian begitu. Seperti bagaimana FS kemudian Eliezer ya terhadap E ya, kita singkat seperti itu. Jelas peran masing-masing itu memang satu peran. Yang satu memerintahkan, yang lain menerima perintah dengan kata siap komandan. Ketika dijelaskan telah terjadi peristiwa memalukan keluarga, ada upaya seksual yang dilakukan pada istrinya. Kemudian apakah kamu sanggup? Dijawab siap komandan. Artinya dari kedua percakapan ini menunjukkan kedua-duanya sudah sepakat dan saling tahu persoalannya dan akan apa dilakukan. Kemudian setelah itu diberikan peluru dari ukuran 9 mm dari FS kepada barada E. Ini hal-hal yang bagi saya merupakan persiapan dari perbuatan. Yang satu adalah pelaku yang menyuruh, yang kedua adalah orang yang menerima suruhan kemudian melaksanakan dengan sempurna. Artinya melakukan pembunuhan ya. Perintahnya adalah oi tembak oi. Tembak kau. Nah itu perintahnya seperti itu. Kemudian dilaksanakanlah oleh barada E ini sebuah tindakan dengan menembak. Kalau bagi saya sasarannya mati itu karena tembakannya disebut di beberapa media itu 4 kali, tidak hanya sekali, dan kepada sasaran, tidak ke udara atau ke bagian tubuh lainnya yang mungkin tidak membuat mati. Oleh karena itu yang satu terkena pasal 340 dengan ancaman hukuman paling ringan 20 tahun seumur hidup atau mati. Yang satu lagi sama, pasal 55 menyebutkan seperti itu. Hanya bedanya barada E ditempatkan sebagai posisi yaitu justice kolaborator yang diatur di Undang LPSK, tentu mempunyai banyak treatment atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh penegak hukum, perlindungan sebagainya, dan pengurangan hukuman kalau memenuhi syarat itu dianggap oleh hakim layak dipotong. Kalau tidak, ya tidak ada. Berarti kalau sejauh ini dengan adanya kesaksian selama persidangan ini, itu sudah memenuhi unsur dari pasal 340 ya Prof? Tidak bisa mengelak lagi dari pasal ini kalau... Ya, saya pikir bukan hanya saksi-saksi ini baru satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tetapi kan ada hal lain ya. Ini yang belum ditampilkan nanti ahli ya. Ahli itu berperan yang sangat penting. Nah, ahli ini akan juga menjadikan sinkronisasi atas semua keterangan saksi. Jadi klarifikasi, sinkronisasi, kemudian hal-hal yang menyangkut kepada persesuaian dari keterangan saksi-saksi. Tidak masalah saksi berbelit-belit, itu hak saksi. Saksi tidak boleh ditekan. Menurut undang-undang saksi dan korban, mereka punya undang dilindungi di samping kewajiban menurut KUHAP, mereka dilindungi, ya tidak boleh tekan dalam bentuk apapun. Artinya hakim tidak terpaku hanya dengan saksi saja, tetapi hakim akan mendengar ahli juga nanti di samping terdakwa. Tadi ngobrol dengan Pak Nasrullah, ini sebenarnya hakim memiliki kewenangan Prof untuk menyampaikan atau menentukan kalau saksinya tidak memberikan keterangan yang benar begitu dimasukkan di
pasal 242 begitu ya. Nah ini apakah justru akan efektif untuk persidangan atau justru akan menekan saksi ketika memberikan keterangan, Prof? Kalau hanya penekanan dalam bentuk itu bukan penekan, mengingatkan ya. 242 itu ancaman hukum 7 tahun bahkan bisa sampai 9 tahun kalau menimbul kerugian dari pihak lain. Itu di KUHP di ayat 2. Tentu ini semua menjadikan satu tindakan hakim yang tidak melanggar. Hakim mengingatkan, bukan menekan kalau ini. Tapi yang menekan ada, membentak-bentak. Saya melihat, bukan saja CPU, hakim, penasihat hukum juga membentak-bentak saksi yang saya lihat yang perempuan itu juga dibentak-bentak. Artinya ini yang dilarang. Ini tidak boleh dilakukan jika saksi terganggu untuk memberi kesaksian yang apa adanya. Ini akan terganggu sekali dan ini telah dipikirkan oleh pembuat undang-undang, maka harus tidak boleh dilakukan hal itu. Baik, tadi Prof bilang tentang saksi ahli. Nah ini menarik Prof, karena dari awal kan persidangan ini kalau saya lihat itu ada diksi pernyataan atau perintah yang penafsirannya bisa multitafsir begitu. Seperti perintah menghajar, kemudian menembak, mengambil CCTV dan mengamankan CCTV. Nah, berarti nanti saksi ahli juga bisa dihadirkan untuk menentukan tafsiran yang sebenarnya dari mungkin saksi bahasa atau psikologis atau yang segala macamnya, Prof. Ya, sangat tepat. Saksi itu menjadikan alat bukti yang sah juga diantaranya. Artinya di tangan ahli inilah, ahli ini bukan saksi ahli ya, sekarang dirubah di bahasa KUHP itu menjadi ahli, tapi bentuknya saksi ahli ya, tapi tidak disebut sebagai saksi. Nah, saksi inilah yang mempunyai predikat orang yang berilmu tentang hal yang ditanyakan ya. Tidak saja dia melihat, tidak perlu dia mengalami, tetapi dia memahami. Kalaupun dia mengalami, antara apa yang dia tahu dengan mengalami itu dipisahkan dengan keahliannya. Dia tidak boleh terpengaruh dengan apa yang dia alami, tetapi apa keahliannya dia bisa menyampaikan kepada majelis. Jadi bagi saya ahli ini bukan saksi. Oleh karena saya katakan dia tidak boleh berdasarkan apa yang diketahuinya, dialami atau didengar atau dilihat sendiri, tetapi apa yang dia pahami secara keilmuannya. Baik, Prof hari ini mendatangkan diatur di undang-undang itu. Iya. Prof hari ini datang 10 saksi sekaligus nih Prof dalam persidangan dengan 3 terdakwa, Ricky Rijal, Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf begitu. Idealnya gimana sih Prof? Karena kalau ke 10-10-nya didengarkan satu orang dulu, kemudian yang lain, ternyata ini kan pasti akan panjang sekali. Dan belum lagi kalau digabungkan mungkin dari keterangan satu, saksi yang lainnya mendengar menjadi terpengaruh begitu Prof. Ini idealnya gimana Prof dengan saksi banyak gini Prof? Secara aturan memang saksi itu harus dipisah-pisahkan dan berurutan menyampaikan kesaksiannya. Tetapi kalau dikatakan yang ideal, hakim mempunyai pandangan ideal, yaitu lebih menyingkat waktu dan mungkin perekaman pikiran lebih jelas ya. Ini secara sistematis, saksi satu, saat-saat sekarang ini dinamika teknologi sudah tinggi sekali. Dipisahkan pun dia akan tahu dari berbagai sarana. Jadi hakim berpandangan yang ideal tidak usah dipisah-pisahkan, bahkan disatukan, supaya masing-masing tahu bahwa yang lain seperti ini. Ini disebut sebagai bagaimana proses hukum yang progresif. Ini ada teorinya. Progresif itu tidak terpaku dengan aturan formal saja, harus dipisah-pisahkan, tapi lebih menuju kepada hal-hal yang lebih esensial, yang lebih konkret. Itu bagi saya memahami. Hakim menyatukan saksi 10 ini menjadi satu, tidak masalah. Hakim punya kewenangan. Kalau dari seorang Richard Eliezer sebagai justice kolaborator juga tidakkah masalah, Prof, kalau beberapa kali sidang dia digabung dengan terdakwa lain, Prof? Kalau dia bermasalah karena kedudukannya memang istimewa, diistimewakan, dia boleh keberatan. Dia merasa risih dan sebagainya, dia bisa minta hakim untuk mempertimbangkan dia dipisahkan. Tetapi kalau hakim berpandangan tidak masalah, ya tentunya kewenangan semua tangan hakim hari ini ya. Ketika dakwaan itu oleh jaksa, sidang dikuasai oleh jaksa, dominus litis namanya. Tetapi ketika sudah dilimpahkan dakwaan, maka menjadi wilayah pimpinan hakim. Oleh karena itu jaksa pun harus meminta, ketika mundur seminggu pun itu harus sifatnya meminta kepada majelis dengan pertimbangannya. Apa sih Prof sebenarnya keistimewaan seorang Richard Eliezer yang sebagai justice kolaborator hingga hari ini yang mungkin masyarakat bisa ketahui, Prof? Di pandangan saya yang bersangkutan itu sangat berpotensi untuk mengungkapkan peristiwa ini karena ketika itu Barada E ini ada di sana, ada istri FS,
ada Kuat Ma'ruf. Artinya dia ini saksi mata, ada pembantunya. Artinya yang bersangkutan sangat tahu semua situasi, juga diberitakan ketika sebelum disuruh kejadian-kejadian yang terjadi, maksud hati dari pelaku utama itu diceritakan, bahkan ditolak oleh petugas yang lain pun diketahui oleh Barada E. Artinya mereka mempunyai kelengkapan pemahaman. Nah, kemudian memohon kepada LPSK untuk ditempatkan sebagai Justice Collaborator atau JC. Nah, JC inilah berperan penting buat majelis dan publik untuk keadilan sosial pun dipahami. Nah, kita lihat nanti karena penentu JC itu bukan LPSK lagi, bukan juga JPU, tapi di tangan hakim. Apakah yang bersangkutan membantu proses lancarnya persidangan dan bermanfaat? Nah, kalau tidak, berapa banyak JC yang telah dibatalkan oleh majelis di banyak perkara karena ternyata tidak bermanfaat. Nah, ini kira-kira pandangan saya yang bersangkutan sangat diperlukan kalau mau mengungkapkan seluruhnya dan berani mengungkapkan. Kita bersama-sama nih memantau dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persis seperti yang Prof. Gayus sampaikan bahwa Richard Eliezer ini akan benar-benar dimintai pengungkapan kasus yang sebenarnya dari dirinya ya. Karena kita lihat nih Prof di layar kaca kita ini Richard Eliezer atau Baradae ini sudah duduk duluan begitu di ruang sidang utama, tapi belum nampak Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sejauh ini Prof. Baik. Ya, kalau saya melihat bagaimana kesiapan dia mengatakan siap komandan, itu berarti dia orang tegar. Dia tidak perlu dikhususkan saya pikir karena berhadapan langsung. Saya berani, apalagi ini hanya berhadapan di depan persidangan. Saya rasa bersangkutan akan berani dan mau untuk disatukan. Ini kita masih menunggu prosesnya. Baik Prof, sambil kita berdiskusi kembali, kemarin sempat ada kesaksian dari saksi Damson yang menyebutkan bahwa almarhum ini temperamental, kemudian pernah mengajak dia ke klub malam dan lain sebagainya. Ini maknanya apa Prof untuk kasus ini Prof nanti kalau menurut Prof sendiri? Masing-masing saksi ini juga statusnya banyak yang juga terdakwa. Jadi tentu pendekatan-pendekatan kepentingan, kekhawatiran itu semua ada, sehingga bagi saya hakim tidak akan terpengaruh dengan masukan baru yang tidak ada di dakwaan ya. Hakim akan konsentrasi dakwaan, yang lain boleh didengar, boleh disampaikan, tetapi itu tentu dipertimbangkan secara umum saja ya. Mungkin hakim menambah keyakinan atau hakim kesampingkan karena tidak ada di dakwaan. Ada satu juga yang memberikan kesaksiannya yakni Ridwan Ersoplanit mengenai penggantian DVR ke CCTV-nya, kamera CCTV-nya begitu ya Prof. Ini sepertinya juga akan dipertanyakan mengenai pergantian CCTV untuk hari ini ya Prof ya? Oh iya, kalau untuk hal-hal yang menyangkut berkaitan perkara tentu kalau yang tadi ditanyakan itu kan sangat pribadi. Tapi kalau ini menyangkut konten dari persoalan tentu akan dikejar karena itu akan bermanfaat bagi pemeriksaan hakim dengan keyakinannya kalau itu dirubah dan sebagainya. Saksi seperti inilah yang diharapkan bisa menceritakan dan itu nanti akan disesuaikan persesuaiannya dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, apakah benar CCTV itu rusak dan sebagainya. Nanti tentu ada ahli-ahli juga dari elektronik yang bisa memberi keterangan juga itu. Berarti ini kan nanti yang menyangkut dengan obstruction of justice juga ya Prof ya? Maksudnya apakah ini juga masuk di ranah pembuktian pasal 340? Tidak ya Prof? Tidak, tentu berbeda, kan terpisah itu. 340 itu disebut sebagai dakwaan yang primer, dakwaan yang utama. Subsidiarnya adalah 338, atau sekurang-kurangnya telah berencana untuk menyabut dengan sadar mencabut nyawa orang. Kemudian dakwaan kedua atau dakwaan lainnya itu adalah obstruction of justice, itu berbeda, tetapi itu berkaitan kan, sidangnya sama. Kalau hakimnya tidak sama mungkin ya tentu hakim yang lain juga berbeda, tetapi kalau hakimnya sama tentu berkaitan di satu perkara, di satu bundle perkara. Berarti di mata hukum perencanaan pembunuhan itu hanya perencanaan sebelum kemudian eksekusi ya Prof. Ketika itu berusaha ditutupi pasca pembunuhan itu tidak masuk dalam ranah perencanaannya. Jadi begini pandangan hukum. Kalau itu direncanakan tidak dilakukan karena sadar insaf sebelum dilakukan, itu hanya itu pun dipotong.
dipotong sepertiga, tetap dihukum, sudah merencanakan segalanya. Tapi kalau itu tidak dilakukan karena daya dari luar, adanya ancaman dari petugas misalnya, itu tetap dihukum. Nah, ini saya kaitkan dengan permintaan maaf. Sedangkan berencana saya sudah dihukum, apalagi telah terjadi dan dia minta maaf, tentunya tidak kecil sekali untuk dipertimbangkan. Kalau alasan, Prof, ini kalau alasan dari obstruction of justice itu karena perintah dari atasan, ada struktural yang memang harus diikuti perintahnya, ada rasa segan sebagai bawahan begitu. Nah, ini kacamata Prof seperti apa? Saya bagi dua. Saksi yang memang pengusaha yang ditampilkan juga itu dapat dimaklumi, ukurannya adalah harga. Kalau harga barang itu tidak wajar, sangat murah atau terlalu mahal, itu ada indikasi bahwa dia mempunyai hubungan baik. Tetapi kalau harga wajar buat yang sifatnya dia mempunyai upaya usaha dalam hidupnya sebagai mata pencarian, itu tidak masalah. Tetapi kalau anggota-anggota kepolisian, terutama yang bertugas di reserse, tentu akan sadar secara otomatis, secara manusiawi, alat ini akan berguna untuk rekaman perbuatan yang sehari-hari mereka hadapi dalam pekerjaannya. Tentu ini perlu juga hakim mempertimbangkan dengan baik, dan saya yakin hakim akan tahu itu bahwa perintah dalam kaitan seperti ini tentu perintah yang tidak beretikat baik. Diatur di perkap itu. Berarti perintah-perintah yang tidak boleh dilakukan. Di mata hukum juga sebenarnya menggarisbawahi logika atau nalar dari seseorang ketika mendapatkan perintah dalam satu institusi, begitu Prof ya. Tidak hanya serta-merta melihat dari struktural yang dia harus melakukan ketika mendapat perintah dari atasan. Ketika para anggota polisi dilantik, apalagi pangkat cukup tinggi, menengah sampai tinggi, itu tahu ada yang peraturan Kapolri yang terakhir nomor 7 tahun 2022 yang baru ini, yang lalu 2011, itu jelas disebutkan perintah atau memerintah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma perilaku. Yang ini jelas norma hukum. Dia tahu hukumnya ini alatnya akan dipakai sebagai upaya untuk pembuktian. Tapi dirusak atas perintah. Apakah perintah ini perintah yang bernorma? Ini pertanyaannya. Ini yang harus diungkapkan. Beberapa kali dari Putri Chandrawati tetap bersikeras ada pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Prof. Saya tertarik ingin minta pendapat Prof Gayus mengenai hal ini. Apakah sebenarnya itu bisa menjadi penyebab motif yang menguatkan bahwa mewajarkan peristiwa ini terjadi begitu, Prof? JPU tidak menempatkan di dakwaan. Betul. Artinya JPU tidak menganggap ini penting untuk disatukan dengan perkara ini. Karena ini kalau disatukan, maka ini akan berubah dari tanggal 40 tapi spontan. Itu maksudnya. Tapi JPU mempunyai bukti bahwa perkara ini telah dihentikan di Polres Jakarta Selatan. Di Magelang tidak dilaporkan, artinya ini bukan sesuatu yang berkaitan perlu diungkapkan di pengadilan ini. Namun, kalau ada pihak yang merasa ini perlu untuk diungkapkan, pada pelakunya sudah meninggal, ya bisa menggugat itu, baik keluarga korban, keluarga korban yang sudah meninggal, juga justru bisa menggugat, termasuk FS, karena merasa keluarganya dicemarkan, diperlakukan tidak senonoh, juga bisa melaporkan nanti di luar persidangan ini. Bagi saya, pemikiran saya struktur begitu. Kalau ini kan tidak ada di dakwaan. Hakim paling mencatat saja atau menyebutkan, tapi tidak berpengaruh apakah ini spontan. Tapi kalau ini berencana, jelas 340 itu jelas mempersiapkan senjata, meminta orang melakukan, tidak mau, yang kemudian mau, disaksikan banyak orang mengisi selongsong menggesen peluru, menambah jumlahnya. Ini semua menunjukkan bahwa sudah terencana dengan baik. Ada dua paling tidak, menyuruh orang melakukan ditolak, menyuruh orang melakukan dilakukan, dan persiapan-persiapan termasuk letak senjata di dalam spot mobil, itu saya temukan ungkapannya di persidangan, sehingga itu semua merupakan persiapan. Tidak perlu motif kalau ada persiapan yang jelas menunjuk kepada akan dilakukan sebuah pembunuhan berencana. Itu pandangan hukum saya. Baik, hari ini menghadirkan 10 saksi dari pihak kepolisian untuk 3 terdakwa Richard Eliezer dan Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Prof, apa yang ingin digali dan didapatkan dari
hakim dengan mendatangkan saksi ini, Prof Gayus. Tapi kita jeda dulu ya Prof, izin dan pemirsa kita jeda terlebih dahulu. Breaking News TV masih akan segera kembali, tetap bersama kami.